Shalom, selamat pagi jemaat-jemaat Gereja Kristus Ketapang dan jemaat Gereja Kristus dimanapun Bapak Ibu berada. Kita bersyukur untuk pagi yang indah. Kasih dan setia Tuhan meliputi kita semua di dalam GKK Menyapa hari ini. Kiranya Tuhan menyertai kita dan firman Tuhan menjadi sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber penghiburan dalam kehidupan kita. Mohon kita berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan dan kiranya Roh Kudus membimbing kita. Bersyukur untuk pagi yang indah ini. Berterima kasih untuk kekuatan yang Tuhan berikan. Bersyukur untuk pertengahan bulan yang boleh kami lalui dan kami percaya Tuhan beserta dengan kami. Kiranya firman Tuhan menjadi satu kekuatan dan inspirasi bagi kami untuk kami boleh baca dan renungkan, menjadi hikmat dan kekuatan dalam perjalanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, 1 Korintus pasal 6 ayat 1 sampai ayat 11 akan menjadi renungan bagi kita. Tetapi saya akan membacakan 3 ayat bagian belakang dari 1 Korintus pasal yang ke-6. Ayat 9, demikian firman Tuhan. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dan beberapa orang di antara kamu demikianlah dahulu. Tetapi kamu telah disucikan, atau kamu telah memberikan dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, dan kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Saudara, Injil adalah kabar baik bagi orang berdosa. Tentunya bagi mereka yang mau menerima dan bertobat kepada Tuhan. Orang Korintus adalah orang-orang yang begitu banyak jatuh di dalam dosa. Tapi Paulus mengingatkan bahwa mereka justru diampuni, dibenarkan oleh Kristus karena perubahan, pertobatan hidup mereka. Penggembalaan dan peringatan yang penting dari Paulus bahwa dikatakan bahwa orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, artinya apa sih orang yang tidak adil? Tadi katakan seseorang yang hidupnya dicirikan oleh ketidakadilan, ketidakbenaran. Mereka tidak akan menjadi pewaris atau memiliki tempat dalam pemerintahan Allah yang kekal, baik di kehidupan yang akan datang maupun dalam persekutuan dengan Allah mulai dari sekarang. Siapa itu orang yang tidak adil? Saudara, Paulus memberikan definisi yang jelas, daftar konkret, contoh yang konkret dalam ayat 9 tadi. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat dalam bagian kerajaan Allah. Apa maksudnya, saudara? Bukan hanya pelaku kriminal. Ini bukan berbicara tentang ketidakadilan dalam pengadilan, tapi dikatakan meliputi seluruh dosa, yaitu dosa seksual, cabul, zina, dosa spiritual, penyembahan berhala, dosa ekonomi, pencuri dan kikir, dosa sosial, pemfitnah dan penipu, dan dosa orang yang merusak diri sendiri, yaitu
pemabok. Saudara, ya, sangat jelas. Maksudnya saudara, ini adalah gaya hidup yang berkelanjutan. Orang-orang di sini dalam bahasa Yunani menunjukkan pada sifat dan karakter yang menetap. Bukan tentang orang yang kadang-kadang jatuh dalam dosa, tetapi tentang orang yang hidupnya dikuasai, dicirikan oleh pola-pola dosa tersebut tanpa pertobatan. Mereka adalah pencuri, mereka adalah pemfitnah, mereka adalah penipu. Di sini dikatakan mereka adalah orang-orang yang tidak adil. Tidak adil di sini ditentukan sinonim untuk hidup pemberontakan terhadap kekudusan dan pemerintahan Allah. Di sini adalah dosa yang bertolak belakang dengan sifat Allah yang benar dan yang adil. Saudara, kalau kita perhatikan, ini bukan tentang keselamatan karena perbuatan baik. Kalau kita berhenti pada ayat 9 dan 10, kita akan mendapatkan gambaran yang tidak utuh. Tapi justru di dalam ayat yang ke-11 kita mendapatkan kekuatan Injil itu, saudara. Dan beberapa, tadi dikatakan, dan beberapa orang di antara kamu, ya, demikian dahulu, ya, demikian dulu. Mereka itu adalah orang-orang yang dulu, ya. Paulus mengakui bahwa jemaat Korintus sendiri yang dulu adalah orang pelaku dosa yang tercantum dalam daftar itu. Mereka orang yang tidak adil, tapi mereka sebenarnya sudah diubahkan oleh Kristus. Mereka sudah diubahkan oleh Kristus, saudara. Ya, jadi kalau kita lihat perubahan hidup mereka itu telah nyata. Paulus ingatkan bahwa mereka telah disucikan, artinya dibereskan dari noda dosa. Mereka telah dikuduskan, artinya dipisahkan untuk Allah dan menjadi miliknya. Telah dibenarkan, dinyatakan benar di hadapan Allah, bukan karena mereka tidak bersalah, tetapi karena perubahan-perubahan hidup. Karena Yesus Kristus di dalam roh Allah, di dalam hidup kita. Saudara, inilah anugerah Allah. Inilah pekerjaan Tuhan melalui kebangkitan dan kematian Yesus Kristus yang kita terima dengan iman. Betapa kita bersyukur, berterima kasih untuk kekuatan Allah yang menyelamatkan kita melalui Injil. Sehingga saudara, pernyataan orang yang tidak adil tadi tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah adalah cermin untuk melihat kenyataan dosa sekaligus latar belakang yang memamerkan permata anugerah Allah yang mengubah hidup. Itu adalah panggilan untuk terus kita bertobat sekaligus penguatan orang percaya bahwa perubahan itu mungkin terjadi melalui Kristus. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah perubahan hidup itu sudah semakin nyata dalam hidup kita? Atau kita malah jatuh di dalam kekuatan itu? Datanglah kepada Kristus, mintalah pertolongan, mintalah pengampunan, dan kita kembali berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, Tuhan menolong kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Berterima kasih, bersyukur Tuhan, Engkau baik, Engkau mengasihi kami dan Engkau memberkati kami. Terima kasih untuk Injil kasih karunia yang Tuhan berikan bagi kami. Adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang berdosa. Terima kasih untuk perjalanan kami yang terus dipimpin oleh Tuhan, dan kami mau berjalan di dalam kehendak dan pimpinan Tuhan. Di tengah-tengah menghadapi situasi dunia yang penuh tekanan, tantangan kehidupan yang tidak mudah, tolonglah kami supaya kami berjalan di dalam jalan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menyertai jemaat-jemaat Tuhan yang sedang mengalami kesusahan, kesulitan ekonomi, menghadapi pencobaan-pencobaan. Tuhan, biarlah ketika mereka mendengar firman Tuhan ini, mereka dihiburkan di kekuatan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Berterima kasih. Memang dahulu kami orang berdosa,
tapi karena karya Kristus kami telah diampuni oleh Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkati semua perjalanan kami dan sepanjang hidup kami pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tuhan memberkati kita dan Tuhan tetap menyertai kita dimanapun kita berada. Puji Tuhan. Tuhan beserta kita